Sebenarnya kan saya mau menyelesaikan piutang saya. Baik. Nah, akhir Januari saya ditelepon jam 4 sore harus ke kantor BPR. Nggak mungkin dong. Saya berjanji bilang tanggal 1 besok Februari saya akan menyelesaikan piutang saya. Pagi-pagi saya datang ke BPR. Nah, tanggal 1 Februari jam 9.12 menit saya sudah mulai meeting. Nah, ini kuasa hukumnya orang BPR. Nah, ini saya, nah sini Bu Mia, Pak Asep, ini kuasa hukumnya. Kan begitu. Setelah ini membicarakan mengenai lelang, harga lelang. Nah, kemudian kan saya tidak setuju dengan harga untuk lelang. Bahkan saya bilang, Bu, ini kan saya punya outstanding 2 miliar. Kan begitu. Pak Ahmadi, kalau mau menyelesaikan piutang Bapak, ikutin harga lelang. Berapa harga lelang? 2M 260, kan begitu? Oke, saya siap. Beliau bilang hari itu harus dibayar cash. Nggak mungkin dong Bu, kalau memang ini uang 2 miliar lebih dibayar cash, bank yang mana yang bisa keluarin uang? Kan begitu. Apa dia bilang? Nih yang dia bilang di pejabat BPR-nya, si Megah. Nih dia ya, dia bilang. Nah, Megah nih. Mega. Kalau memang ada uang masuk, nanti lelang akan saya batalkan. Nah, saya disuruh Pak Ahmadi kasih nomor rekening BPR. Suruh ke teman saya bilang nggak ada. Ditulislah, nih nomor rekening BPR. Nah, ini nomor rekening BPR, ini BCA, BPR Olimpindo, Kasian. Nih, ini orang BPR yang tulis. Kemudian saya turun ke parkiran, saya transfer belum jam 11. 200 Nilai juta. 200 juta. Dengan nilai 200 juta, tujuan etikat baik saya, kan begitu? Saya baru 200 juta. Pada BPR, Olimpindo Sejahtera. Selaku pemegang sertifikat. Kemudian jam 11.40 menit, saya datang lagi ke lantai 3 nemui kuasa hukumnya Bang Erik tadi. Ya. Saya bilang, Bang Erik, saya mau ambil ceknya. Oh silakan Pak Ahmadi, ambil ceknya kalau mau selesai. Berangkatlah saya. Jam berapa nih? 12.07 menit saya di WA bahwa lelang sudah ada pemenangnya. Saya udah sampai Cawang nih, diperintahkan suruh ngambil cek dari kuasa hukumnya. Berangkatlah saya ngambil cek. Saya ambil cek tanggal yang sama, jam yang berbeda, 12.54 menit. Nah, ambil cek 2 miliar kekurangan. Saya langsung ke kantor KPKNL Bogor Balai Lelang. 1 Februari 13.33, tanggal yang sama, jam yang berbeda. Saya tanya ini pejabat lelang, betul nggak sini tadi ada terjadi lelang? Betul. Nah, saya sudah bilang bahwa saya tadi dari BPR, bahwa saya sudah ada kesepakatan bahwa saya akan menyelesaikan sesuai permintaan dia. Kalau ada uang masuk lelang dibatalkan, saya transfer 200 juta. Saya kasih tahu 200 jutanya, saya unjukin. Bahkan saya diperintahkan suruh ngambil cek. Saya unjukin ini ceknya. Dia geleng kepala. Nah terus saya tanya lagi, apa sih persyaratannya yang punya aset ini tahu kalau ini lelang? Pak Ahmadi, ada pemberitahuan nggak? Tidak ada. Bahkan dia bilang sendiri, pejabat lelang, tadi saya sudah tanya, ada pembatalan nggak? Dia bilang orang BPR tidak ada. Dia bilang pokoknya tidak ada pembatalan dan jangan gitu. Begitu. Nah terus setelah dia bilang Pak Ahmadi dalam undangan itu diperkenankan hadir di saat lelang. Apabila Pak Ahmadi hadir, Pak Ahmadi tidak menyetujui, lelang tidak akan terjadi. Apa jawaban beliau? Berarti saya dibohongin. Ya pokoknya dibohongin. Dari pihak lelang sama BPR. Nah, ya pokoknya dia merasa dibohongin. Udah, kan begitu. Agustus saya masih penasaran. Saya pengen tahu. Saya datanglah. Saya ke OJK mau lihat slip saya. Slip. Ternyata slip saya ini 2020 sudah lunas. Saya tidak punya utang, lancar. 31 Agustus. Lunas bahwa saya tidak punya utang. Nah, ini foto OJK-nya. Hadir waktu di OJK. Di OJK.
Nah, kemudian saya juga sudah sampaikan ke kemarin saya sudah ke Mas Gibran, nah, tanggal 4 Februari. Ini buktinya, tuh Mas Gibran. Nah, ini tuh. Bahkan saya sekarang dilaporkan ke Polda dengan tuduhan bahwa saya ini penyerobotan aset dan pencucian uang. Yang dilaporkan? Saya dilaporkan. Yang melaporkan dari pemenang lelang. Dari pemenang lelang. Dari pemenang Bukan dari lelang. BPR, Pak. Dari Kenapa? pemenang Dari pemenang lelang, bukan dari BPR. Bukan. Bukan. Dari pemenang lelang. Dari pemenang lelang. Ya. Itu. Yang saya sayangkan kan sampai sekarang ini lelang ini tidak sesuai. Bahkan dari pihak BPN ini sudah membalik nama. Terjadi balik nama secara elektronik. Sedangkan ini waktu lelang masih sita Bukan sita eksekusi, masih Sita belum eksekusi. eksekusi, jadi masih sita jaminan, masih melekat. jaminan. Artinya masih bermasalah ya. Masih bermasalah. dong. Masih bermasalah. Belum ada putusan ingkrah. Belum ada keputusan ingkrah. Siapa yang memenangkan hak tersebut? SKPT-nya mana SKPT? Bahkan dari pihak kami pun sudah mendapatkan keterangan SKPT dari BPN perihal objek sengketa saat ini. Sebentar. Nah nih SKPT. SKPT ini juga saya pernah waktu itu mau orasi ke BPN. Kenapa bisa terjadi ini balik nama? Waktu itu saya pernah bukan gugat, saya mohon bahwa ini kan tidak tertulis sita, tidak tertulis blokir. Oke. Saya minta nih sama kasih sengketa. Pak Ahmadi, ini sudah permanen. Ini sedang berperkara di pengadilan. Siapapun tidak akan bisa membalik nama ini sebelum ada ingkrah dari pengadilan. Tapi nyatanya saya sudah disomasi dari pemenang lelang, dari kuasa hukumnya. Iya. Itu ya Bu ya? Betul. Betul. Somasi 1, tapi Somasi. kami tidak merespon sebagai kuasa hukum dari Pak Ahmadi. Kenapa? Karena kita masih berproses. Jadi somasi itu kan teguran yang artinya belum ada proses dong. Sementara kita sudah berjalan proses, sudah bersidang. Jadi somasi itu kami anggap bukan meremehkan, tapi kami anggap kurang pantas. Kakak pengacara, isi somasi itu apa ya? Kalau boleh tahu. Untuk kurang lebih garis besarnya mengosongkan aset yang mereka sudah beli, atau secara gambaran umum mereka merasa sudah berhak karena sudah ada peralihan hak, bahkan sudah ada balik nama secara elektronik. Sementara kan sita jaminannya itu masih melekat. Februari lelang, Mei itu baru ada angkat sita, tapi kenapa dalam proses sita itu seharusnya tidak terjadi lelang? Nah, kami dari pihak kuasa hukum Pak Ahmadi mendapatkan informasi, seharusnya kan kalau kita lelang itu ada surat yang sudah clear ya, artinya objek ini tidak dalam objek sengketa. Di BPN sudah jelas bahwa objek sengketa, tetapi kenapa BPR tetap melakukan lelang? Sementara 1 Februari itu Pak Ahmadi dengan itikat yang sangat baik luar biasa memberikan 200 juta. Itu pun arahan berikutnya mengambil cek senilai 2M. Hari itu juga yang sama. Kenapa di hari yang sama beliau tidak berkesempatan untuk menjalankan itikat baik, harusnya diterima oleh pihak BPR. Itu yang kami sayangkan. Melekatnya sita jaminan belum lepas, tapi kenapa sudah ada lelang? Nah, di mana nih secara administratif banyak yang dilewatkan gitu loh. Itu yang kita yang kita ingin perjuangkan ya sampai hari ini ya. Baik, Pak Ahmadi, Saya mau tambahkan ya. baik, hasil tidak tadi kunjungan dari pihak BPN dan pengadilan apa sih harapan Saya mau tambahkan dulu ya. Apa? Waktu nih berita acara sita eksekusi. Waktu itu kan masih Pak Irwan nih, Irwan. Dari pihak BPR. Dari pihak pengadilan. Pengadilan ya. Saya dari pihak BPR juga ada. Namanya kuasa hukumnya Erik. Erik sendiri bilang, Pak Ahmadi, sekarang ini Pak Ahmadi sudah bukan kuasa BPR lagi, meskipun nanti ada penyitaan atau pelelangan, itu dari pengadilan. Kan begitu, BPR udah lepas, kan bahasanya gitu. Oke. Bahkan saya tanya akhirnya sama Pak Irwan ini, jurusita. Irwan. Pak Irwan, emang ini mau dilelang atau bagaimana? Tidak Pak Ahmadi, kalau mau lelang ada syaratnya juga, nanti kan Pak Ahmadi dipanggil sampai 3 kali ke pengadilan. Kalau Pak Ahmadi ini dipanggil 1 sampai 2, 3 kali, Pak Ahmadi tidak berkesanggupan, pihak pengadilan akan melelang. Itu juga diappraisal dulu, lelangnya juga dengan harga pasar, kan begitu. Nah kemudian akhirnya begitu lelang-lelang ini, saya bulan Maret April saya temuin Irwan. Dia juga tidak tahu kalau ini, bahasa dia kalau ini sudah dilelang.
sedangkan sitanya aja belum diangkat, Masih melekat. masih melekat, begitu, masih melekat sitanya, tapi udah dilelang juga ya, cara melelangnya juga balik namanya juga yang aneh-aneh, Elektronik, ya. yang aneh-aneh lah pokoknya Iya. prosedurnya. Harapan saya begini ya. Gimana Pak harapannya Pak sebagai Harapan saya Harapan setelah korban. nih hakim ini datang semua melihat ini aset saya, mudah-mudahan hakim ini hakim-hakim yang amanah, kan begitu, hakim yang jujur, amanah, adil, kan begitu. Karena kami sekeluarga semua mengharapkan semua kan ini, kan begitu. Karena kami ini benar-benar sudah dijolimin. Nah, saya mohon pada buat Pak Dedi, Gubernur kita Jawa Barat, Pak Dedi, tolong dibantu rakyat ini yang dijolimin. Ya, Pak Wapres, kan gitu. Tolong diproses data yang saya udah masuki. Pak Presiden Prabowo, masih banyak nih Presiden. Ya, termasuk pejabat-pejabat ya, Bu ya, Kita Pak ya. sudah minta tolong juga kepada DPRD, Komisi DPR, DPR RI juga udah sudah kita sudah bersurat istilahnya untuk memantau lah secara langsung ya, menyorot bahwa di masyarakat ini banyak seperti ini. Jadi oknum-oknum ini harus jelas siapa oknumnya. Iya, Bapak. Antar instansi kah? Iya. Bahkan kita juga sudah ngecek juga ya Pak, Iya. bahwa harga apresial ini bukan cuma 1 atau 2. Jadi ada di kantor jasa penilaian publik ya, sudah lebih dari 2 kantor KPP itu menyampaikan bahwa angka 2M itu nggak masuk akal. Jadi fantastis banget ya Pak ya angkanya ya, gitu. Jadi selain BPR, uh-uh, pihak mana lagi sih yang dianggap janggal dengan yang ini Ya, termasuk kalau BPN. kalau saat ini sih memang asal muasalnya kan jaminan di BPR ya. Iya. Nah, kalau misalnya BPR menghentikan 1 Februari atau membatalkan dengan adanya itikat baik pembayaran 200 juta, dibatalkan mungkin nggak panjang kayak sekarang. Jadi kita sih pengen banget ini sorotnya pertama BPR, kedua adanya balik nama dari pihak pemenang lelang kepada BPN maaf. Sementara objek ini sengketa ini masih melekat di BPN, masih melekat bahwa ini masih dalam sengketa. berarti ada dua pihak ya? BPR Ada 2 dan pihak. BPN ya? Iya, kalau pembeli baru atau istilahnya pemenang lelang, kita masih inilah ya, masih belum dapat gambaran full nih di pihak mana nih, gitu loh. Cuma yang pasti yang dirugikan memang paling besar adalah Pak Ahmadi. Dengan angka segitu sebenarnya Bang kurang masuk akal sih. Bang apapun itu ya, angka segitu nggak masuk akal. Ya, Nggak mungkin aset Bang nggak berapa mau ini untung. total aset Nah. ini? Nah ini ada Hasil KJPP Nih. semua nih sekian 8,28 8,428. Ini saya bukan cuma satu KJPP. Yang saya ada unjukin beberapa, ada beberapa. lebih dari 2 Lebih dari 2. gitu. Jadi artinya angka ini memang fantastis. Nah, Apresialnya ini hasil fantastis. apresial. 8 miliaran ya Pak? 8,4. 8,4 Nah, ini semua. 8,4 tapi yang nilai justru hanya 2 miliar. 2 Ya. 2 miliar. Berarti Sementara- saya NJOP kita berapa Pak? NJOP-nya 44M 900 berapa Itu baru ini? tanahnya ya? Baru tanah. Jadi NJOP itu kan kalau kita di masyarakat umum nilai jual paksa ya, yang paling minim lah, minimal segitu. Tapi kok NJOP. ini di bawah gitu. Tahun 2023 tanah kosong. Tanah kosong tuh. Belum bangunan. 4 juta Pak ya? Iya, 4M. NJOP. 4M 800 baru tanahnya. Baik. Iya. Gitu. Belum bang. Ada yang mau ditambahin lagi Ya, teman-teman? jadi intinya kalau lelang dengan harga itu janggal ya. Janggal sekali. Saya satu lupa ya. Janggal. Pak Wali Kota Pak Sofyan Suri kan Oh, begitu. Tolong dan wakilnya berjajarannya kan gitu. Tolonglah diperhatikan kami ini kan gitu, warga Depok gitu.